Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, di video kali ini teman-teman kita akan kembali lagi membahas berita politik. Terutama ada sebuah cuplikan video yang membuat hati saya begitu sedih teman-teman. Kejadian yang miris yang terlihat dalam sebuah video tersebut adalah ketika ada sekelompok aksi demo mahasiswa ya, yang menghampurkan kotoran hewan di depan langsung para anggota TNI kita. Itu membuat saya sedih ya. Para anggota TNI kita ini tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kalau mungkin saja tidak ada HAM, saya pikir sudah lama mereka digebukin teman-teman ya. Aku benar-benar miris dengan para mahasiswa ini yang sudah kehilangan adab. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas videonya teman-teman, saya mau di kesempatan kali ini mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi untuk perjalanan penting dalam hidup saya untuk mengejar impian saya, itu bertemu dengan Pak Jokowi dari Sulawesi Utara, Manado ke Solo teman-teman. Itu banyak teman-teman yang berkontribusi untuk meringankan biaya saya. Terlebih khusus teman-teman buat kakak saya yang ada di Belgia ya, karena dia nggak mau saya sebutkan namanya teman-teman, tapi saya mengatakan, "Kak, kita baru saja kenal. Anda juga bukan saudara kandung saya, tapi kok kenapa Anda begitu baik dan mengasihi, begitu support, sampai-sampai untuk biaya pesawat saya itu pulang pergi dia yang cover sendiri teman-teman." Luar biasa hebatnya teman-teman ya, luar biasa ya. Makanya saya katakan, Kak, kita bukan saudara, tapi dia cuma balas seperti ini teman-teman. Kita ini saudara sebangsa setanah air. Sekalipun hari ini dia baru mempunyai kewarganegaraan sudah Belgia teman-teman, tapi rasa cinta akan Indonesia, rasa peduli akan Indonesia masih melekat hari ini. Ini yang membuat saya benar-benar speechless, terharu bahwa I am not alone teman-teman. Saya nggak sendiri. Di belakang saya banyak saudara saya sebangsa tanah air. Banyak juga teman-teman yang berkontribusi, yang hanya mengirimkan pesan. Teruslah suarakan kebenaran agar supaya saudara-saudara kita yang lain tidak terprovokasi dengan niat jahat orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Wow teman-teman ya. Wow, makanya saya sangat-sangat bersyukur mempunyai kalian teman-teman ya. Saya sangat-sangat bersyukur punya orang yang benar-benar peduli dan mendukung support akan channel ini dan perjalanan yang pasti tidak akan saya lupakan, karena ini adalah perjalanan yang saya sudah impikan untuk bertemu dengan Bapak Jokowi teman-teman. Jadi luar biasa sekali dukungan kalian. Jadi untuk biaya perjalanan saya secara pribadi untuk satu orang itu sudah di cover langsung oleh kakak yang ada di Belgia, dan juga banyak teman-teman sudah berkontribusi. Tinggal ya saya sudah katakan bahwa saya akan ajak istri dan anak saya, tapi anak saya bukan masih 4 tahun, jadi bayarnya setengah. Kami sudah hampir dapat untuk biaya perjalanan, tapi kalaupun sampai hari H-nya teman-teman, hari keberangkatan kami, uangnya tidak target untuk pengumpulan uang perjalanan kami tidak cukup, saya tidak jadi untuk pakai uang belanja bulanan teman-teman. Nggak jadi lagi, karena tinggal sedikit yang tambah. Teman-teman semua sudah benar-benar sangat meringankan biaya, sudah sangat menekan ya. Jadi kalaupun harus saya pakai uang pribadi saya untuk tambah, itu cuma sedikit, tidak perlu sampai pakai uang belanja bulanan istri saya. Oke teman-teman ya, jadi saya cuma mau sampaikan pesan ini yang kepada kebanyakan mereka katakan bahwa teruslah suarakan kebenaran agar supaya saudara-saudara kita yang lainnya tidak dibodohi dan tidak dihasut oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Karena sebenarnya kita ini saudara sebangsa dan setanah air, seperjuangan. Nanti mungkin teman-teman saya akan menciptakan sebuah lagu, saya akan memproduksi sebuah lagu untuk membalas kebaikan teman-teman semua yang sudah berkontribusi menyatakan kebaikannya atas kehidupan saya pribadi. Saya tidak bisa membalas apa-apa, mungkin dengan karya saya akan ciptakan sebuah lagu untuk kalian. Oke teman-teman ya, jadi nantikan saja, saya pasti akan pulang. Mungkin ketika pulang dari Solo, ketemu Pak Jokowi, saya akan buat lagu tersebut. Saya akan ciptakan khusus untuk kalian. Oke teman-teman ya, kita akan segera bahas video yang pertama. Wahai saudaraku, jangan kamu menabur kotoran hewan di depan jalan kami. Siapa tahu jalan itu kelak akan kamu lewati untuk meminta pertolongan kami. Di mana letak hatimu yang dulu? Aku matikan soundnya teman-teman, karena bikin nangis ya.
Oh, hati ini benar-benar teriris-iris teman-teman. Saya doakan kalian para mahasiswa, tobatlah. Ini lepas dari status mereka TNI, mereka ini orang-orang tua yang harus kalian hormati. Hatimu yang dulu kau memilih dia, kini kau. Inilah, saya sudah 3 kali mungkin lihat video ini teman-teman, tapi hati ini masih saja teriris-iris. Dan aku terharu teman-teman. Aku tidak emosi, tidak benci kepada mereka yang melakukan ini, tapi aku prihatin lihat generasi-generasi muda itu kelakuannya seperti ini. Itu hati ini seperti ingin menangis rasanya teman-teman. Ya, kalian coba lihat. Gak pantas mereka diperlakukan seperti ini. Gak pantas orang-orang seperti ini yang mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk bangsa. Kalian perlakuan seperti ini. Gak pantas orang-orang yang sudah berdiri bersama dengan rakyat, kalau ada masalah, kalau ada bencana alam mereka selalu turun. Tapi kalian, hai para mahasiswa bodoh ya, kalian perlakukan mereka seperti ini. Miris sekali teman-teman ya. Mengiris-iris hati saya teman-teman. Ini mengiris-iris hati saya. Ya, mereka harus mengangkat kotoran hewan yang kalian sebarkan di hadapan mereka untuk kalian sebarkan kebencian kalian. Inilah kenapa saya harus melawan terus ya. Kenapa saya harus terus memberikan perlawanan lewat media ini, untuk menyatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang memakai para mahasiswa-mahasiswa yang otaknya dan adabnya nol itu teman-teman, untuk melemahkan kekuatan TNI kita. Ya, mereka tahu bahwa mungkin TNI tidak bisa berbuat banyak kepada para pendemo-pendemo ini. Tapi saya pikir ya, lakukanlah Pak secara tersembunyi untuk memberikan mereka pelajaran. 2 gigi atau 3 gigi cabut seperti video yang kita saksikan kemarin ya. Kita next teman-teman. Apa ini? Ganyang Prabowo ndiasmu kuwi. Ya perlu diganyang tuh Nguras emosi teman-teman ya. Sorry aku terbawa emosi. Kalian sudah tidak punya adab sama sekali. Betul. Karena kalian sudah tidak berideologi Pancasila lagi. Aku merinding bahas video kali ini. Kalian masih berideologi Pancasila, sifat dan perilaku kalian tidak seperti itu, wahai para mahasiswa. Yang perlu diganyang itu kalian. Yang perlu dibedah, di-scan itu otak kalian. Ada apa sebenarnya di dalam otak kalian? Kita sudah tahu kan mereka ini siapa teman-teman ya. Ini mahasiswa-mahasiswa yang menggemari sosok seorang yang sering menyanyikan lagu tersebut. Ganyang Prabowo. Siapa itu? Si Rizik Syihab. Manusia otak teroris itu yang kemarin nyanyi Ganyang Jokowi sekarang mereka pakai merubah nama Jokowi menjadi Prabowo karena Pak Prabowo yang sudah menjadi ancaman bagi mereka hari ini. Ya. Itu mereka ini adalah kaum-kaum yang radikal teman-teman. Kaum-kaum yang tidak menginginkan kepemimpinan Presiden Jokowi itu ada keberlanjutan atau sinergi dengan Pak Prabowo. Makanya ini seperti orang-orang yang anak-anak dari FPI, HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ini anak-anak mereka ini teman-teman, yang teriak-teriak Ganyang Jokowi, Ganyang Prabowo. Inilah mereka, adabnya seperti yang Bapak bilang tadi ya. Yang Bapak ini bilang tadi, adabnya itu mati. Yang pantas diganyang itu kalian, ya. Ayo, sini mana rombongannya mana? Rombongannya mana? Berkunjung ke rumah Pak Jokowi pakai baju Ganjar Pranowo. Coba kita lihat dulu. Ini. Jika Tuhan berkenan, di akhir bulan April ini, minggu keempat,
saya akan ada di sana. Oh, ini impian besar saya teman-teman. Nah, bajunya tulisan Ganjar untuk semua. Nah, dia maju, langsung ketemu dengan Bapak Jokowi. Dilihat nggak bajunya? Dilihat bajunya. Pak Jokowi lihat bajunya, gambar besar gitu kok. Ah, enak Pak, foto sama Pak Jokowi yang mungkin Anda caci maki dulu waktu Anda menjadi tim ses Ganjar. Ya itulah teladan yang kita bisa lihat dari seorang Pak Jokowi. Sangat-sangat luar biasa ya. Teladan yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat dari Pak Jokowi. Coba, nggak mungkin Amin Rais mau menerima orang-orang pendukung-pendukung Pak Jokowi. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin orang-orang dari kubu sebelah itu kalau ada kita misalnya kita pakai baju I love Jokowi besar-besar dan coba kita masuk ke dalam perkumpulan mereka, digebukin Pak ya. Kita digebukin tuh. Tapi malah ya. Nah, karena Pak Jokowi itu orangnya benar-benar memiliki hati seperti apa kau Pak. Makanya itu setiap fitnahan-fitnahan dan tuduhan kepada Pak Jokowi yang tanpa beralasan itu tidak akan mempan kepada masyarakat karena Pak Jokowi itu orangnya tidak bisa digiring opini untuk masyarakat benci kepada Pak Jokowi karena mana mungkin orang seperti ini ya teman-teman ya. Hatinya entah terbuat dari apa. Luar biasa sih teman-teman. Apa lagi? Bom Molotov terjadi di Jalan Siliwangi yang dilakukan oleh sekelompok orang di tengah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa mengenai penolakan Undang-Undang TNI. Sejumlah sarana dan prasarana umum menjadi sasaran sekelompok orang tersebut dengan merusak tempat sampah dan sejumlah sarana lain di sekitar Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Dari aksi tersebut membuat aparat kepolisian yang sebelumnya mengamankan aksi demo harus memburu para pelaku. Dan ada lebih dari 10 orang yang diduga melakukan aksi pengerusakan dan membawa bom Molotov diamankan petugas. Petugas kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada para pelaku yang diduga bukan termasuk kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa. Penyusup kan? Bukan termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa. Benar Pak, harus tindak tegas. Tangkap, jatuhi hukuman, kalau boleh 2-3 tahun penjara. Ya, 4 atau 5 tahun lah, kalau 2-3 tahun terlalu cepat. Biarkan mereka dulu hilang pekerjaan mereka ya. Saya pikir itu adalah orang-orang bayaran yang menyusup teman-teman ya. Sudah berapa kali kan kita lihat. Jadi tentara adalah takdir kami. Lihat. Mana ada kalian lihat mahasiswa turun begini? Mana ada kalian lihat mahasiswa yang demo itu seperti ini? Nggak ada. Yang ada hanya para tentara kita teman-teman. Lihat. Rela kepalanya dicebur ke dalam banjir. Mana ada mahasiswa kalian seperti ini? Makanya saya selalu katakan, banyak yang diskusi dengan saya di WhatsApp. WhatsAppnya ini nomornya teman-teman ya. Kita sering diskusi. Bahkan saya WhatsAppan bersama dengan seorang ibu dari Jakarta yang dimana dia itu bapaknya tentara, kakeknya pejuang-pejuang di Indonesia. Kita saling tukar pikiran. Benar-benar saya sangat-sangat mendapatkan banyak wawasan. Dia juga nanti akan ke rumahnya Pak Jokowi nanti katanya ya. Ya, luar biasa sekali ya. Bagaimana sedekat itu TNI dengan rakyat Indonesia. Benar-benar memberikan dampak yang sangat positif dengan rakyat. Tapi ya benar, ada kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan kepercayaan publik ya kepada TNI kita. Karena mereka tahu bahwa ketika keamanan kita dilemahkan, ketika masyarakat dibentrokkan dengan tentara yang mempertahankan kedaulatan negeri ini, maka mereka akan dengan sangat mudah untuk memecah belah kita. Mereka akan sangat mudah menyerang kita teman-teman, untuk menjatuhkan kita. Kenapa sih semua yang terjadi? Ya karena adanya sinergi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang terus-menerus mau melakukan hilirisasi dalam negeri. Ingin
mengelola sumber daya alam kita dengan cara yang sangat maksimal. Mereka tidak ingin itu terjadi. Karena ketika kita melakukan hal ini, mereka yang akan mengalami kerugian. Pabrik-pabrik besar mereka itu akan mengalami kerugian karena raw materialnya itu berasal dari Indonesia. Dan Indonesia mulai memutuskan untuk tidak lagi ekspor barang-barang mentah dari dalam negeri. Kita akan kelola untuk menjadikan bahan setengah jadi ataupun barang jadi, dan baru kita akan jual kepada mereka dengan harga yang mahal. Itulah yang membuat mereka akhirnya melancarkan serangan-serangan untuk menjatuhkan Indonesia. Sadari itu teman-teman. Kenapa saya terus bersuara? Agar supaya masyarakat bisa tahu bahwa jangan mudah terhasut, jangan mudah tergiring opini oleh mereka yang demo-demo hari ini, teriak-teriak, bikin kacau. Kalian lempar bom molotov seperti keadaan sudah mau mati rasanya teman-teman. Tapi itu hanya penggiringan opini agar supaya menghasut masyarakat Indonesia berpikir bahwa pemerintahan hari ini gagal dan pantas untuk digulingkan. Ya, mereka berpikir bahwa mereka ingin menggiring opini masyarakat bahwa pemerintahan Pak Prabowo hari ini tidak pantas untuk memimpin, dan mereka ingin menggantikan dengan seorang yang mudah mereka kendalikan. Sadar atau tidak sadar, ini harus terus-menerus kita suarakan. Jangan sampai orang-orang yang radikal, orang-orang yang sedikit-sedikit mau ganyang orang itu menang atas negeri ini. Rakyat harus bersatu. Kita harus terus suarakan. Makanya penting sekali untuk perjalanan saya itu ke rumahnya Pak Jokowi untuk ketemu juga dengan konten kreator yang lainnya, karena kita akan satukan visi. Kita akan berdiri bersama, semakin kuat untuk menyuarakan kebenaran di sosial media yang dimana selama ini mereka pakai untuk menggiring opini masyarakat. Silakan kalian berpendapat, tulis kolom komentar. Buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi, saya masih punya 3 minggu lagi untuk pergi ke rumah Pak Jokowi. Ini nomor rekening saya, ini WhatsApp saya jika teman-teman ingin sharing-sharing di sana. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.